Cerita dimulai ketika seorang mahasiswa akhir bernama Park Sang-min sedang menatap foto teman kecilnya di dalam pesawat. Ia duduk di samping seorang gadis yang menatap dan tersenyum ke arahnya. Sang-min yang merupakan pria dengan kepribadian rada-rada mesum mengikuti wanita itu sembari memperhatikan kemolekannya. Akan tetapi seketika dia terhenti karena mengetahui wanita itu telah memiliki pasangan. Lagi-lagi Sang-min tersenyum mendapati seorang gadis remaja yang sedang mengamati bunga di depan toko. Ia mendekat dan sengaja menjatuhkan ponselnya, berharap bisa mendapatkan gambar di balik rok si gadis remaja itu. Tak disangka dia adalah Boen yang merupakan gadis kecil di dalam foto tadi. Boen pun memaki Sang-min yang sedari dulu masih saja bersikap mesum dan tidak berubah sama sekali. Berbeda dengan Sang-min, ia justru memuji Boen karena telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Sedari kecil mereka tumbuh bersama di antara dua keluarga yang bersahabat. Boen sudah menganggap Sang-min seperti kakak sendiri, begitupun sebaliknya. Di dalam bus, Sang-min memberikan sebuah hadiah pada Boen sambil berkata agar Boen merahasiakan hadiah itu dari keluarganya. Ternyata hadiah itu berisi sebuah bra, sehingga Boen memukuli Sang-min karena ia sangat mesum. Sesampainya di rumah, mereka disambut keluarga masing-masing. Sang-min bertanya kepada ibunya mengenai keadaan kakek Boen. Tampaknya kakek Boen yang sudah mulai sepuh tengah mengalami sakit karena penuaan. Setelah berkumpul, kakek Boen mulai bercerita ketika masih muda dulu, ia dan kakek Sang-min adalah dua sahabat yang memiliki sebuah janji. Kelak mereka akan menjodohkan anak-anak mereka. Akan tetapi kemudian mereka hanya memiliki anak laki-laki saja. Oleh sebab itu mereka berniat untuk menjodohkan cucu mereka, yaitu Boen dan Sang-min. Jelas saja keduanya menolak karena Boen tentunya masih harus menyelesaikan sekolahnya. Terlebih mereka berdua sudah seperti kakak beradik sejak kecil. Tampak si kakek memberikan isyarat kepada ayah Boen sehingga ia berkata jika siapapun diperbolehkan menikah saat menginjak usia 15 tahun asalkan di bawah pengawasan orang tua. Akan tetapi Boen dengan 1000 alasan masih tetap menolak perjodohan itu. Di sisi lain, Sang-min yang memiliki dua sahabat pergi mengunjungi kampusnya. Tampaknya kedua sahabat Sang-min begitu heran melihat Sang-min yang kembali, apalagi mendengar tujuan kepulangannya. Sementara itu di sekolah, Boen bersama sahabatnya Hee-won begitu senang melihat kakak kelasnya berjalan di hadapan mereka. Tampaknya mereka berdua sangat mengagumi laki-laki senior itu. Di sisi lain, kakek Boen menelpon ayah Sang-min dan memberitahu keadaannya yang sudah membaik. Akan tetapi, sang kakek tetap ingin menjodohkan cucunya itu sebelum ia meninggoy. Si kakek pun meminta ayah Sang-min agar membantunya melakukan sebuah sandiwara. Kemudian ayah Sang-min menjalankan aksi dengan merusak mobilnya di depan rumah. Melihat itu, ibu Sang-min akhirnya meyakinkan putranya untuk melaksanakan pernikahannya. Sepulang sekolah, Boen tampak kesal melihat Sang-min yang menjemputnya. Ia mengajak Boen dan sahabatnya Hee-won untuk makan siang di kafe. Sang-min mengatakan kepada Boen bahwa mereka tidak bisa menghindari perjodohan sang kakek. Tidak mau Hee-won salah paham, akhirnya Boen dan Sang-min menceritakan rahasia mereka. Hee-won pun pamit agar sahabatnya itu bisa lebih leluasa berbicara dengan Sang-min. Tak lama kemudian, Boen mendapatkan telepon dari sang kakek yang tiba-tiba masuk rumah sakit. Di waktu yang sama, si kakek sedang belajar menggunakan monitor detak jantung. Dengan penuh kepanikan, Sang-min dan Boen bersama-sama datang menemui si kakek dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sang kakek kembali menceritakan persahabatannya dengan kakek Sang-min. Ia berkata jika persahabatannya dengan kakek Sang-min adalah sebuah hal penting dalam hidup sebelum kematian menjemputnya. Dengan penuh drama, si kakek berpura-pura batuk sembari melepaskan kabel monitor. Karena panik, spontan Boen akhirnya berkata jika ia mau menikah asalkan kakeknya kembali sehat. Mendengar itu, keluarga mereka tampak senang, terkecuali ibu Boen. Ia merasa khawatir karena putrinya masih terlalu muda untuk menikah. Dongwoo, saudara laki-laki Boen, tampak mengolok-olok Boen yang sedang menangis. Ia mengatakan jika alasan Boen tidak mau menikah karena tidak ingin Sang-min tahu pantat Boen besar sebelah. Tak lama ibunya datang menjewer Dongwoo lalu menenangkan Boen. Sang ibu meminta maaf karena ia tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan sang kakek. Boen masih tidak percaya dirinya akan menikah dan menjadi seorang istri. Padahal Boen masih ingin melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliahnya. Kemudian ibunya berkata jika Boen tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena kakeknya telah mengurus semuanya. Lagi pula sang kakek adalah senior militer dari bapak kepala sekolah Boen. Di sebuah klub malam, kedua sahabat Sang-min meledek Sang-min setelah mengetahui Sang-min harus merelakan masa mudanya untuk menikahi gadis berusia 15 tahun. Saat kedua sohib bersenang-senang, Sang-min hanya menatap pasrah ke arah mereka. Hari pernikahan akhirnya tiba. Hee-won satu-satunya teman Boen yang menghadiri pernikahannya.
Boen yang merasa ditipu oleh sang kakek hendak membatalkan pernikahannya. Akan tetapi sang ibu tetap meyakinkan putrinya karena takut jika Boen melakukan hal itu, maka acara pernikahan akan berubah menjadi acara pemakaman. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Boen tampak sangat cantik mengenakan pakaian sakral itu, sehingga para tamu pun turut memuji kecantikannya. Setelah acara selesai, ayah Sangmin mengingatkan putranya agar tidak melakukan hal itu terlebih dahulu karena Boen masih berusia 15 tahun. Akan tetapi Sangmin justru meledek dengan berkata akan melakukan apapun pada Boen sambil meninggalkan ayahnya. Kemudian Sangmin dan Boen pergi ke bandara hendak berbulan madu di Pulau Jeju. Di bandara, Boen meminta izin ke toilet dan meminta Sangmin untuk menunggunya di dalam pesawat saja karena ia akan menyusulnya. Akan tetapi menjelang penerbangan, Boen yang tak kunjung datang membuat Sangmin panik. Ia ingin turun menjemput Boen karena tidak bisa dihubungi, namun dia dilarang oleh pramugari. Sangmin pun terpaksa duduk. Sepasang kekasih di belakangnya mengajak Sangmin norak seperti baru pertama kali naik pesawat. Akhirnya pesawat lepas landas meninggalkan Boen. Setibanya di Pulau Jeju, Sangmin kembali dibuat kesal karena taksi yang hendak dinaikinya justru diserobot oleh sepasang kekasih yang mengajaknya tadi. Di rumah, kedua orang tua Boen sedang memikirkan putrinya. Si ibu mengingatkan si ayah bahwa dia tidak ingin memiliki cucu sebelum Boen lulus kuliah. Si ayah pun setuju dan menyanggupinya. Tanpa mereka sadari jika putrinya berada di depan rumah sembari menatap foto keluarga yang terpasang di studio milik keluarganya. Sangmin menghadapi masalahnya sendiri ketika ia merasa terganggu dengan pasangan yang ada di bawah balkonnya. Setelah ia tahu jika mereka adalah pasangan yang menyerobot taksinya, Sangmin menyiramkan seember air toilet ke arah mereka. Pasangan itu berteriak marah sedangkan Sangmin hanya tertawa puas karena telah melampiaskan kekesalannya. Di sisi lain, Boen memutuskan pergi ke bioskop namun kemudian kabur ketakutan setelah digoda oleh seorang pria. Keesokannya, Sangmin yang berjalan sendirian bertemu dengan Hiwon yang sedang study tour bersama teman-temannya. Dengan berbisik, Hiwon menanyakan keberadaan Boen, namun teman-temannya yang penasaran ikut mendekat sehingga mereka terjatuh sebelum menjawab pertanyaan Hiwon. Guru Kim yang melihat kejadian itu menjadi salah paham dan mengira Sangmin telah melecehkan muridnya. Namun Hiwon kemudian membela sebelum akhirnya Sangmin pergi kabur dari sana. Di waktu yang sama, Boen berada di sekolah kemudian bertemu dengan Jungwoo. Tiba-tiba Sangmin menelponnya, namun Boen segera mematikan ponsel dan memberikan sapu tangan kepada Jungwoo. Lalu Jungwoo mengajaknya bermain menangkap bola baseball dan mengajak Boen jalan-jalan. Dalam kesempatan itu, Jungwoo mengungkapkan perasaannya yang ternyata juga menyukai Boen. Boen tidak ragu dan menerima cintanya, sementara itu Sangmin masih terus berusaha menghubungi Boen. Di malam hari, Sangmin mencoba menggoda seorang wanita cantik yang ternyata adalah guru Hiwon. Hiwon yang melihat Sangmin kembali menanyakan keberadaan Boen, namun lagi-lagi Sangmin belum sempat menjawab karena guru Kim yang tiba-tiba datang dan memukul Sangmin, sehingga membuatnya kabur dari tempat itu. Di tempat sauna, Boen yang tak memiliki tujuan memilih menginap di sana. Tak disangka ayah dan ibunya datang ke tempat tersebut sembari bertukar pikiran, di mana sang ibu masih belum menerima kenyataan jika putrinya harus menikah di usia muda. Boen yang tidak sengaja mendengarnya merasa sedih dan perlahan pergi meninggalkan tempat itu. Singkat waktu, tiba saatnya Sangmin pulang dari Jeju. Ia tampak kesal melihat Boen yang tengah berdiri di depan rumah. Akan tetapi, Sangmin berusaha menahan kekesalannya dan menyuruh Boen berganti pakaian agar keluarga mereka tidak curiga. Lalu, Boen dan Sangmin tetap berusaha terlihat bahagia di hadapan keluarganya. Keesokan paginya, Sangmin mengajak keluarganya untuk melihat rumah baru yang akan dia tempati bersama Boen. Semua tampak bahagia, kecuali ibu Boen yang mengingat mereka akan tidur bersama di ranjang yang sama. Malamnya, saat Boen sedang belajar, Sangmin tiba-tiba masuk dengan memakai celana pendek dan merebahkan diri di kasur. Boen menyuruh Sangmin keluar, tapi Sangmin malah menggodanya. Boen yang kesal menyerang Sangmin dan membuatnya meringis kesakitan, padahal Sangmin hanya sedang bercanda. Di sekolah, Hiwon terkejut mengetahui Boen yang ternyata pergi kabur dan tidak ikut bulan madu di Pulau Jeju. Hiwon bertanya apa yang dia lakukan saat Sangmin berada di sana. Boen akhirnya memberitahu jika ia berkencan dengan Jungwoo. Boen meminta Hiwon untuk merahasiakan hal itu. Tampaknya Hiwon yang juga menyukai Jungwoo tidak begitu menyukai apa yang didengarnya. Di sebuah bar, Sangmin dan teman-temannya sedang minum bersama Jisoo, wanita yang dekat dengan mereka. Sangmin yang mabuk menjelaskan jika Boen sangat patuh padanya. Lalu dia menelpon Boen yang tak lama kemudian datang menyusul dalam keadaan masih memakai seragam sekolah. Kemudian sang pelayan mencegahnya karena Boen tampak belum cukup umur. Namun Sangmin memanggil Boen dan mengatakan pada sang pelayan bahwa dia adalah istrinya.
Mereka pun lanjut minum dan Jisoo menyuruh Boen untuk memesan soda. Di sekolah, Boen disudutkan oleh trio geng sok cantik setelah mereka mengetahui Boen berkencan dengan Jungwoo, sang idola sekolah. Tak lama, Jungwoo datang menyelamatkan Boen dan menegaskan jika benar mereka berpacaran. Jungwoo menenangkan Boen agar tidak mempedulikan perkataan ketiga siswi itu. Tanpa mereka sadari, ternyata Hiwon mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan. Sepulang sekolah, Sangmin dan Boen pergi berbelanja seperti suami istri pada umumnya. Namun Boen bertingkah seperti anak kecil, sedangkan Sangmin mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Saking antusiasnya, Sangmin tidak menyadari troli yang dinaiki Boen masih berjalan hingga menabrak barang yang tertata rapi. Saat berjalan pulang, Sangmin menggendong Boen sambil sesekali menjahilinya. Di rumah, Sangmin kembali usil dan Boen membalasnya sehingga mereka masak sambil saling melempar sayuran. Di meja yang sama, mereka menikmati makanan yang mereka buat bersama. Selesai makan, mereka kembali ribut soal siapa yang harus mencuci peralatan masak. Akhirnya, Boen kalah sweet dan dia yang harus mencucinya. Setelah Sangmin selesai mandi, Boen menarik sedikit celana Sangmin dan tertawa puas karena telah melampiaskan kekesalannya. Sangmin tidak mau kalah dan ganti berbalik mendekati Boen yang membuat Boen berteriak ketakutan. Di kemudian hari, Boen menyiapkan bekal untuk Jungwoo yang hendak bertanding dan Jungwoo sangat senang. Tak lama, si pelatih memanggilnya untuk segera bersiap. Sementara Sangmin yang baru bangun merasa lapar sehingga memakan sisa kimbap yang berantakan lalu menonton TV. Ia tidak sengaja menonton pertandingan baseball sekolah Boen. Dan terkejut saat kamera mengarah ke penonton, ia melihat Boen yang tampak antusias menyemangati salah seorang pemain. Sangmin lalu masuk ke kamar Boen dan menemukan foto Boen bersama Jungwoo. Hingga malam tiba, Sangmin masih menunggu Boen sambil minum. Saat Boen datang, ia menegur Boen agar tidak pulang selarut itu dan meminta Boen untuk segera tidur. Sebagai sahabat, Hiwon mengingatkan Boen jika hubungannya dengan Jungwoo adalah kesalahan karena ia telah menikah. Hiwon heran dengan sikap Boen padahal sudah banyak yang mengetahui hubungannya dengan Jungwoo. Sebelum pergi, Hiwon akhirnya mengatakan jika ia juga menyukai Jungwoo. Saat Boen membersihkan alat pel, Jungwoo membantunya. Tak lama ia berpamitan berlatih lalu disusul Hiwon yang menghampiri Boen. Ia merasa kesal dengan dirinya sendiri karena tampak seperti pecundang. Hiwon mengakui jika sebenarnya dia iri pada Boen karena memiliki suami sekaligus pacar. Sementara Sangmin yang akan jadi guru magang tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendengar dari Jisoo akan ditempatkan di sekolah Boen. Di rumah, Sangmin ingin memberitahu Boen, namun dia bingung dan mengurungkannya. Keesokan paginya, Sangmin kembali ingin memberitahu Boen sembari mengantarnya sekolah. Tetapi Boen langsung turun dari mobil. Sangmin kemudian ikut masuk dan bertemu trio gadis. Awalnya mereka sedikit menggoda, tapi kemudian berlalu pergi saat Sangmin menanyakan letak ruang kepala sekolah. Tak lama Guru Kim muncul dan mendekat. Sangmin yang teringat kejadian tempo lalu mencoba kabur, namun Guru Kim keburu memanggilnya. Kemudian Guru Kim membawanya ke kantor sekolah dan meminta maaf atas kejadian itu. Tiba-tiba kepala sekolah datang dan meminta Guru Kim untuk meninggalkan mereka berdua. Kepala sekolah yang merupakan junior kakek Boen dan mengetahui pernikahannya dengan Sangmin berpesan agar Sangmin menjaga Boen. Sementara di kelas, Boen terlihat sedih karena Hiwon menjauh darinya. Tak lama Guru Kim masuk dan mengenalkan Sangmin sebagai guru magang. Para murid memuji ketampanan guru muda itu, sedangkan Hiwon dan Boen tidak bisa berkata-kata. Malamnya, para guru makan dan minum bersama untuk menyambut anggota baru mereka. Tampaknya Guru Kim yang begitu agresif menyukai Sangmin dan berusaha mendekatinya, sehingga membuat Sangmin merasa risih dan berusaha menjauh. Selesai makan-makan, Guru Kim mencegah Sangmin dan mengajaknya minum di tempat lain. Sangmin kesal karena Guru Kim yang mabuk berat jadi ngelantur gak jelas. Lalu Sangmin turun dari taksi dan meminta sopir taksi mengantar Guru Kim pulang. Di rumah, Boen yang menunggu Sangmin tampak kesal karena Sangmin tidak mengangkat telepon darinya. Boen mengingatkan Sangmin agar menjaga rahasia pernikahan mereka di sekolah. Paginya, saat Boen menggosok gigi, Sangmin tiba-tiba masuk karena sudah kebelet. Boen tidak peduli dan malah mengunci pintu. Karena tidak tahan, Sangmin terpaksa kencing di wastafel. Saat hendak berangkat, Sangmin yang terburu-buru berniat mengambil sapu tangan, malah tidak sengaja meraih celana dalam milik Boen. Akibatnya, saat Sangmin merasa mual dan mengelap keringatnya, ia tidak menyadari telah mengambil celana dalam dari sakunya. Boen yang menyadari itu segera menggebrak meja untuk mengalihkan perhatian teman-temannya. Ketika pelajaran usai, Hiwon memperingati Sangmin agar selalu mengawasi Boen. Tak lama, lagi-lagi Guru Kim muncul dan mengajak Sangmin makan siang bersama.
Mengingat Guru Kim adalah seniornya, Sang Min terpaksa harus bersikap ramah dan tidak berani menolak ajakan itu. Semua murid langsung heboh melihat guru mereka makan berdua. Boen yang melihat itu menyindir Sang Min, tapi Sang Min berdalih dengan mengatakan jika masakan Guru Kim lebih baik daripada masakan kantin. Sepulang sekolah, Sang Min menghampiri Jungwoo dan memastikan apakah dia yang bernama Jungwoo. Jungwoo yang tidak tahu siapa Sang Min semakin bingung ketika Sang Min bertanya apakah kimbapnya enak. Selepas itu, Sang Min berjalan pulang dan terkejut menyadari Guru Kim tengah menunggunya. Tidak mau berurusan dengan Guru Kim, Sang Min akhirnya mencari jalan lain dengan melompati tembok. Di rumah, Boan terganggu dengan film biru yang sedang ditonton Sang Min. Ia beranjak mengambil remote dan mematikan televisinya. Setelah berdebat, Sang Min akhirnya mengalah dan memainkan alat pembersih debu. Tak lama, bel berbunyi dan ternyata Guru Kim yang datang ke rumahnya. Seketika mereka panik dan membereskan barang-barang yang mencurigakan. Karena pintu tidak dikunci, tiba-tiba pintu terbuka sehingga Guru Kim memaksa masuk. Hal itu membuat Boen tak punya pilihan dan bersembunyi di balik tirai. Sang Min mencegah Guru Kim yang penasaran dengan kamar Boen. Ia semakin risih dengan sikap Guru Kim yang begitu agresif. Perhatian Guru Kim teralihkan pada mesin pembersih debu yang berjalan ke arah Boen. Hal itu membuat Boen panik lalu kabur menggunakan tirai untuk menutupi wajahnya. Sang Min beralasan jika orang yang dia lihat barusan adalah adiknya yang mengalami gangguan jiwa. Ketika Sang Min sedang mengajar, beberapa murid tiba-tiba bertanya mengenai cinta pertamanya. Sang Min berpikir sejenak kemudian menceritakan bahwa cinta pertamanya adalah seseorang yang selalu mengunjunginya selama dia menjalani wajib militer. Tampaknya Boen sedikit cemburu mengira orang yang Sang Min ceritakan adalah Jisoo. Setelah itu, Sang Min dan dua sohib berkumpul di tempat Jisoo. Salah satu sahabatnya memberikan undangan pelayanan militer kepada Sang Min. Besoknya, Sang Min berpamitan pada Boen untuk melayani negara dan berpesan agar Boen melakukan permintaannya. Ketika latihan berakhir, Boen datang dan membawakan bekal untuk Sang Min. Hal itu membuat kedua sahabatnya merasa iri. Ketika Sang Min sedang makan, seseorang datang menyapa dan menghukum Sang Min. Hal itu membuat Boen marah dan mengancamnya dengan mengatakan jika kakeknya adalah seorang veteran angkatan laut. Selepas itu, mereka berempat pergi berkaraoke. Lalu saat pulang, Sang Min dan Boen dihadang oleh dua preman. Sang Min berusaha melindungi Boen, tapi sayang dia justru kena pukul. Alhasil dengan kekuatan setengah emak-emak, Boen berbalik melindungi Sang Min dan memukuli si preman menggunakan kayu. Di kantor polisi, Boen dan Sang Min menjelaskan jika mereka berdua adalah suami istri. Namun polisi tidak percaya dan mengira Sang Min adalah sugar daddy. Untuk membuktikannya, Sang Min menelpon kepala sekolah, namun sayang ia datang bersama Guru Kim. Akhirnya, Guru Kim tahu rahasia pernikahan mereka yang membuatnya patah hati. Keesokan harinya, Guru Kim terlihat kesal saat berpapasan dengan Sang Min. Di dalam kelas, Guru Kim menjelaskan tentang festival tahunan sekolah dan kelasnya mendapatkan tugas untuk mendekorasi aula. Guru Kim membagi tugas itu dengan beberapa kelompok, sementara Boen harus mengerjakan tugasnya sendirian. Mendengar itu, Sang Min memprotes pembagian tugas, namun Guru Kim tetap cuek dan pergi sembari mengomel. Dari jauh, Hwon memperhatikan Boen yang sedang melukis sendirian. Tiba-tiba, Sang Min menepuk bahunya, lalu mengajaknya menjauh. Tampaknya ada yang mereka bicarakan. Tak lama, Hwon menghampiri Boen dan akhirnya mereka kembali berteman. Saat berjalan pulang, Hwon memuji Sang Min berharap Boen membuka hati dan pikirannya. Karena Hwon yakin mereka berdua sudah saling menyukai. Namun Boen menyangkal, dia menyukai Sang Min sebagai kakak karena mereka sudah bersama sejak masih kecil. Di waktu yang sama, Sang Min mengamati hasil pekerjaan Boen. Saat ia memikirkan sesuatu, tanpa disadari, Tryogang memperhatikannya dari jauh. Malamnya, ibu Sang Min datang berkunjung dan memasak untuk mereka berdua. Saat ibu ingin pamit, Sang Min meminta agar menginap saja. Akhirnya Boen terpaksa tidur sekamar dengan Sang Min dan membuat Sang Min bermimpi melakukan hal itu. Ketika terbangun, Sang Min melihat posisi tidur Boen yang tidak nyaman dan akhirnya Sang Min kembali tidur dengan memeluknya. Guru Kim yang masih gagal move on menghampiri Boen dan tidak menyangka melihat proses lukisan Boen yang hampir selesai dengan cepat. Ia pun pergi sembari tersenyum sinis. Sementara Boen dan Hwon kembali bekerja dan bernyanyi menyindir Guru Kim. Setelah itu, Boen dan Hwon pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hwon bertanya tentang Sang Min yang membawa mereka pada perbincangan mengenai status pernikahan Boen dan Sang Min. Tanpa mereka sadari, ternyata trio gadis mendengar pembicaraan tersebut. Saat tiba di rumah, Boen terlihat kesal karena tidak mendapati Sang Min di rumah.
Padahal Sangmin sudah berjanji akan membantunya melukis. Di waktu yang sama, tanpa Boan ketahui, Sangmin dan dua sahabatnya tengah memperbaiki lukisan Boan dan Hiwon. Di toko kaset, Dongwoo dan dua temannya sedang merekam seorang gadis. Ternyata, Dongwoo berencana menyatakan cintanya pada gadis itu dan meminta kedua temannya untuk mendokumentasikan momen tersebut. Saat sedang merekam, kedua teman Dongwoo justru gagal fokus pada Boan yang sedang berkencan dengan Jungwoo. Mereka lebih memilih merekam Boan ketimbang Dongwoo. Di lain tempat, Sangmin merasa gelisah karena Boan tidak turut hadir di acara makan malam bersama keluarga mereka. Sangmin lalu menghubungi Boan yang kemudian tak lama datang bergabung. Setelah acara makan selesai, Dongwoo ingin memamerkan pacar barunya kepada keluarganya. Namun, ia tidak tahu jika di dalam video itu terdapat rekaman yang menunjukkan Boan sedang berkencan dengan Jungwoo. Hal itu membuat semua keluarga terkejut tanpa terkecuali Sangmin yang sepertinya sudah tahu kedekatan mereka. Boan langsung pergi berlari, kemudian Sangmin menyusulnya. Boan meminta maaf dan Sangmin mengajaknya pulang agar keluarga tidak khawatir. Boan mencurahkan isi hatinya pada sang ibu. Ia memaklumi putrinya sebab pada dasarnya si kakek yang terlalu memaksakan pernikahan mereka. Namun bagaimanapun sang ibu sebenarnya merasa senang Sangmin menjadi menantunya. Sebab Sangmin adalah orang yang pertama kali bersedih saat Boan terluka. Ia juga teringat saat Boan kecil dulu, ia sangat senang ketika Sangmin datang berkunjung. Sementara itu, Boan mendengarkan pesan suara yang dikirim oleh Sangmin sebelumnya. Akhirnya Boan tahu jika Sangmin dan kedua sahabatnya telah bekerja keras memperbaiki lukisan Boan. Di dalam lukisan itu, terdapat gambar laki-laki yang sedang mendorong ayunan seorang gadis kecil. Melihat itu, Boan terharu dan tidak bisa membendung air matanya. Di malam hari, Sangmin tampak sedang mengemasi barang-barangnya. Hingga keesokan paginya, Boan yang baru terbangun melihat kamar Sangmin telah kosong. Dia menemukan buku agenda yang Sangmin tinggalkan, lalu membukanya. Di dalam buku terdapat selembar surat yang pernah Boan kirimkan untuk Sangmin ketika wajib militer. Akhirnya Boan menyadari jika cinta pertama yang pernah Sangmin ceritakan di depan kelas bukanlah Jisoo, melainkan dirinya. Tiba saatnya festival sekolah dilangsungkan dengan meriah. Boan terlihat mencari seseorang. Akhirnya ia bertemu dengan Jungwoo dan meminta maaf karena Boan harus mengakhiri hubungan mereka. Kemudian Boan pergi ke aula dan duduk di samping Hiwon. Tampaknya dia mencari keberadaan Sangmin dan Boan menemukannya sedang duduk di antara deretan para guru. Trio geng yang baru menyelesaikan penampilannya meminta Sangmin sebagai guru untuk maju dan memberikan sambutan. Sangmin menceritakan pengalaman pertamanya mengajar di sekolah itu. Tiba-tiba salah seorang gadis menyela dan meminta Sangmin agar berbicara jujur mengenai statusnya sebagai suami Boan. Tentu saja hal itu membuat seluruh murid kaget. Sementara guru Kim tampak puas setelah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Sangmin berpikir sejenak lalu menjelaskan bahwa benar apa yang dikatakan gadis itu mengenai pernikahannya dengan Boan. Alasan mereka menikah karena permintaan dari kakek Boan yang sedang sakit. Sangmin meminta agar murid dan semua guru tidak mempermasalahkan status Boan karena bagaimanapun dia hanya seorang gadis yang masih berusia 15 tahun. Mendengar itu, Boan tiba-tiba naik ke atas panggung dan berkata jika dia tidak ingin dianggap anak kecil. Dia juga menyatakan cintanya pada Sangmin di hadapan semua orang. Sangmin terlihat salting dan mencium kening Boan. Tepuk tangan dan sorakan para murid pun mewarnai momen itu. Seketika guru Kim kembali terpuruk menyaksikan romantisasi mereka. Di akhir cerita, Jungwoo yang baru datang duduk di samping Hiwon dan cerita pun berakhir.